Jokowi 2 kali bikin SBY malu. Hambalang direncanakan disulap jadi sentra atlet. Penulis, X Hardi. Siapa yang tidak kenal Hambalang? Yang tidak kenal nama ini mungkin tidak terlaku ikut campur soal politik. Tapi bagi yang tahu, bangunan ini sudah sebagai candi karena bangunan ini terbengkalai dan kusam karena di-stop pembangunannya. Proyek Hambalang dikenal sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional, P3SON, yang mulai dibangun pada 2010 lalu. Saat pertama kali dicanangkan SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Sayang, tidak sampai 1 tahun pembangunannya, KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Ada kong kali kong sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini. Salah satunya adalah mantan Menpora era SBY Andi Malarangeng, mantan Direktur Operasional PT Adikarya Teuku Bagus Muhammad Nur, dan mantan ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ini yang bikin jabatannya sebagai Ketum Demokrat harus direlakan ke SBY. Kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang dimarkup hingga 514 miliar rupiah. Bukan hanya merugikan negara, pembangunan pun tidak berjalan dan harus di-stop secara total. Pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terbaik pun terkubur. Jadilah bangunan tersebut mirip candi yang terawat, mangkrak dan terlantar hingga sekarang. Sebenarnya wacana pembangunan kembali Hambalang pernah menyeruak ketika Jokowi mengunjungi tempat tersebut pada Maret tahun 2016. Di saat yang bersamaan, SBY kala itu melakukan Tour de Java, sebuah hajatan politik yang dilakukan Demokrat. Acara tersebut dianggap ternoda karena kunjungan Jokowi ke Hambalang. Sebuah tamparan keras bagi SBY di mana Hambalang adalah salah satu kegagalan yang begitu melekat erat pada SBY. Meski katakanlah, dia tidak tahu atau terlibat, tapi semua orang tahu kalau Candi Hambalang ini terbangun di era SBY. Bermasalah di eranya dan melibatkan beberapa petinggi Partai Demokrat. Tahun 2021, rencana pembangunan kembali Hambalang kian berembus kencang. Bangunan mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan Jokowi. Bangunan itu akan disulap menjadi tempat dan fasilitas bagi para atlet senior dan berbakat. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah. Dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP, SMA, kata Zainuddin. Pemerintah akan kembali mereview terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait desain olahraga nasional. Ini rangkaian panjang, sebab untuk sebuah prestasi menurut para pakar minimal yang dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi. Katanya, Jokowi memang pintar menamparkan wibawa SBY, meskipun tidak ada niat untuk itu. Saya yakin SBY memang pantas dibikin malu dengan cara seperti ini. Seperti yang saya katakan, Hambalang ini sangat lekat dengan SBY. Keberhasilan membangun kembali Hambalang akan menjadi sebuah kekalahan telak bagi SBY. Kekalahan ini sangat sulit menghapus memorinya sepanjang hidup SBY, sekaligus membuktikan bahwa apa yang gagal di era SBY disulap menjadi percaya di era Jokowi. Sebenarnya bukan Hambalang saja yang membuat SBY serasa ditampar Jokowi. SBY juga meninggalkan warisan 34 proyek listrik mangkrak di mana menurut kajian
12 diantaranya tidak bisa lagi berdasarkan aspek keuangan dan teknis. Di situ pula Jokowi memutuskan melanjutkannya. Kita dukung Jokowi hadiahi Hambalang. Biar SBY tidak peduli seberapa besar tingkat kemangkrakan yang dihasilkan semasa dia menggunakan. Biar dia sadar, selama dia menjalani, negara ini cenderung stagnan, hanya bisa menjual pencitraan dan memainkan drama dizolimi. Bagaimana menurut Anda?